Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentu seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Nenek Misterius di Hutan Kopi bagian kedua. Astagfirullah. Tanpa sadar aku mendesis saat mendapati seekor musang yang berukuran sangat besar. Benar-benar besar, di atas rata-rata ukuran musang yang selama ini pernah kulihat. Segera aku mengendap dan membidik. Satu tembakan telak mengenai tubuhnya, tapi rupanya musang itu cukup tangguh. Binatang itu masih sempat lari sampai beberapa meter sebelum akhirnya menggelepar di semak-semak. Kudekati binatang malang itu, lalu kuakhiri penderitaannya dengan satu tembakan pistol airgun tepat di kepalanya. Mati. Ah, lumayan. Kubungkus tubuh binatang malang itu dengan plastik, lalu kumasukkan ke dalam tas khusus yang sudah kupersiapkan. Aku lalu kembali menyapu area di sekitarku dengan bantuan teropong malam. Suara burung hantu menarik perhatianku. Kuarahkan teropongku ke asal suara itu. Dapat. Burung itu bertengger di atas dahan, tak begitu jauh dari tempatku. Segera kubidik binatang itu, tapi kali ini nasib baik tak memihakku. Tembakanku meleset, karena hampir bersamaan dengan aku menarik pelatuk, burung itu terbang dan hinggap di dahan lain yang letaknya lebih jauh dari tempatku. Penasaran, aku kembali membidik dan melepaskan tembakan. Namun lagi-lagi sial, peluru tak mau keluar. Cuk! Ternyata aku lupa mengisi ulang peluru. Buru-buru aku merelot senapanku dan kembali membidik. Tapi dengan cepat burung itu kembali menghindar. Aku isi lagi senapanku dan kembali membidik. Meleset lagi. Isi lagi, membidik lagi. Dan lagi-lagi meleset. Entah sampai berapa kali burung itu mempermainkanku. Sampai aku gak sadar kalau burung itu telah menuntunku semakin jauh masuk ke dalam hutan. Mat. Suara dari pesawat HT mengejutkanku. Sinar senter dari arah belakang memaksaku untuk menoleh. Nampak Mas Dedi dan Junior di belakangku. Tahan, Mat. Mundur pelan-pelan, kata Mas Dedi. Mas Dedi seorang pemburu senior, dan kata-kata itu diucapkan dengan nada sangat serius. Tak ada alasan bagiku untuk membantahnya. Kuikuti saja instruksinya itu. Pelan-pelan aku mundur mendekat ke arah mereka. Tuk! Mas Dedi menjitak dahiku lumayan keras. Sakit mas, seruku. Kamu gak sedang kesurupan kan? Kesurupan? Kamu gak sadar kalau barusan kamu nyaris dibawa ke alam kubur sama tuh burung? Masih belum mengerti juga. Ini jebakan, Mat. Burung itu berusaha menjebakmu. Jebakan? Masa iya burung bisa? Matamu sudah benar-benar buta rupanya. Lihat. Mas Dedi mengarahkan senternya ke tempat aku tadi berdiri sambil membidik burung buruanku itu. Jiangkrek, seruku saat menyadari bahwa kalau saja tadi aku maju selangkah saja, jurang yang menganga gelap sudah pasti akan menelanku. Kesal, kubidik lagi burung yang masih kelihatan bertengger di dahan itu dengan pistolku. Namun lagi-lagi burung itu berhasil kabur. Masuk, sungutku kesal. Sudah, balik yuk, ajak Mas Dedi. Kami pun kembali ke tempat di mana kami memarkirkan trail kami. Seekor luwak nampak telah berhasil Mas Dedi dapatkan. Namun nalurinya sebagai seorang pemburu kawakan tak akan bisa terpuaskan oleh seekor luwak. Saat tengah menyeberangi sungai, laki-laki itu tiba-tiba menghentikan langkahnya, menyapukan cahaya senter ke suatu arah, lalu senapannya menyala. Kembali seekor luwak menambah koleksinya. Aku sampai berdecak kagum melihat aksinya itu. Meski usianya sudah lebih dari 40, tapi matanya masih sangat awas dengan keadaan. Lumayan, bisa buat tambahan makan malam, ujarnya sambil memungut luwak itu dan memasukkannya ke dalam tas khususnya. Kami kembali berjalan.
Dan baru beberapa langkah, suara letusan senjata mengejutkan kami. Jelas dari suaranya itu senjata milik Pak Hadi. Pasti tangkapan besar, pikirku. Tak lama pesawat HT mendesis, suara Pak Hadi terdengar meminta bantuan. Tangkapan besar, katanya melalui pesawat komunikasi jarak jauh itu. Kami lalu saling meniup peluit untuk mengetahui posisi Pak Hadi. Mataku terbelalak seketika saat kami sampai di tempat Pak Hadi berada. Seekor babi hutan sebesar anak sapi telah tergeletak tak bernyawa. Berempat, kami lalu saling bahu-membahu membuat tandu sederhana untuk menggotong hasil tangkapan besar itu. Dengan sedikit bersusah payah, kami akhirnya berhasil membawa tangkapan besar itu ke tempat kami memarkirkan motor. Kami pun lantas beristirahat sejenak. Dapat apa kamu, Met? Tanya Pak Hadi sambil memicit-micit punggungnya. Sepertinya encoknya mulai kumat setelah tadi berjibaku dengan babi hutan itu. Musang, Pak. Kupamerkan hasil yang kudapat malam ini. Mas Dedi dapat 2 luwak. Kamu? Pak Hadi menoleh ke arah Junior. Junior hanya diam, sementara Mas Dedi tak bisa menahan tawanya lagi. Dia cuma dapat kumbang pohon. Itu pun dari hasil memanjat, bukan menembak, ujar Mas Dedi. Wah, payah kamu. Apa-apaan? Berburu kok manjat, bukannya nembak, ledekku. Yang penting kan dapat, Mas. Junior membela diri. Payah. Kayak kamu nggak aja, Met. Nggak ingat apa dulu? Kamu beberapa kali ikut aku, nggak pernah dapat, malah cuma nyusahin. Biasa berburu di sawah ya gitu. Pak Hadi meledekku. Lah kan aku nggak pernah ke medan yang kayak gini, Pak. Bacot. Serempak kami tertawa. Setelah puas beristirahat, Pak Hadi lalu turun ke desa bersama Junior untuk meminta bantuan warga membawa babi buruan kami turun. Sedang aku dan Mas Dedi tinggal untuk menjaga hasil buruan kami. Sambil menikmati pemandangan malam, kami terus mengobrol sambil sesekali menikmati bekal kami. Keju lembaran yang kubawa cukup lumayan untuk sekedar pengganjal perut yang mulai terasa lapar. Tengah asik mengobrol, tiba-tiba angin berhembus lumayan kencang dari arah belakangku, menerpa tengkuku hingga terasa merinding. Mas Dedi yang duduk berhadapan denganku segera melempar bungkus keju yang dipegangnya, lalu berdoa melantunkan ayat kursi. Entah apa yang membuatnya takut dan melotot ke arahku. Aku mencoba menoleh ke belakang, namun Mas Dedi menahannya dengan sebuah isyarat sambil terus membaca doa-doa dengan suara yang makin kencang. Suaranya bergetar, wajahnya berkeringat. Ia lalu memejamkan matanya sambil terus membaca doa-doa. Pelan-pelan tiupan angin pun mereda, bersamaan dengan Mas Dedi yang kembali membuka matanya dan menyeka keringat di wajahnya. Laki-laki itu hanya membisu saat kutanyakan apa yang terjadi sebenarnya, dan malah kembali asik menikmati kejunya. Sampai setitik cahaya menyorot ke arah kami, dan deru raungan knalpot motor mendekat ke arah kami. Aku belum mendapat kejelasan tentang apa sebenarnya yang tadi dilihat oleh Mas Dedi. Warga telah datang dengan ojek gunung. Aku segera membantunya menaikkan babi hasil buruan kami itu, lalu mengikutinya dari belakang menuju ke arah desa. Kedatangan kami disambut meriah karena berhasil mendapat buruan besar plus 2 ekor luwak dan seekor musang. Sampai di desa, Pak Hadi segera membawa babi hasil tangkapannya ke belakang rumah. Entah apa yang akan dilakukannya dengan babi sebesar itu. Aku sendiri bersama Mas Dedi sibuk menguliti dan memotong-motong daging luwak serta musang hasil tangkapan kami. Sambil bekerja, aku yang masih penasaran mencoba kembali bertanya kepada Mas Dedi tentang apa yang kami alami di hutan barusan. Namun lagi-lagi Mas Dedi lebih memilih untuk diam. Beneran kamu gak melihatnya, Met? Sangat menyeramkan loh. Hanya itu yang diucapkan oleh Mas Dedi. Ya sudahlah, mungkin Mas Dedi punya alasan tersendiri hingga tak mau bercerita. Aku lalu fokus pada daging yang sudah siap masak ini. Anak perempuan dari pemilik rumah datang membantu. Seorang gadis desa dengan kecantikan yang khas dan usia yang sudah matang, sukses membuat mataku enggan untuk berkedip.
Ini biar saya saja yang masak ya mas. Mas istirahat aja dulu, kata gadis itu, sebut saja namanya Anissa, dengan suaranya yang terdengar sangat merdu di telingaku. Iya mbak, jawabku. Jangan panggil mbak, panggil aja Nisa mas. Iya Nisa mas, kataku lagi mencoba sedikit ngebanyol. Ih, Nisa, nggak pakai mas di belakangnya. Gadis itu memasang wajah cemberut lalu beranjak menjauh dariku. Ekor mataku masih sempat melirik tangan gadis itu yang begitu luas meracik bumbu. Rasa kagum mulai tumbuh di hatiku. Udah siap nikah lagi? Tanya Mas Dedi seolah bisa membaca pikiranku. Aku hanya tersenyum kecut. Sudah 2 tahun semenjak istrimu meninggal, kurasa sudah waktunya untuk... nanti kupikir-pikir dulu mas. Cepat kupotong ucapan Mas Dedi itu. Semenjak istrimu meninggal, kuperhatikan kamu tuh kayak orang linglung. Masa lalu cukup kamu jadikan pelajaran aja, Met. Dan sudah waktunya kamu memulai lembaran hidup yang baru. Ujar Mas Dedi lagi. Aku masih belum siap, Mas. Sampai detik ini aku masih sering terbayang istri sama anakku. Ya, yang namanya kehilangan itu memang gak enak, Met. Apalagi kehilangan orang-orang yang paling kita sayang. Kembali aku hanya bisa tersenyum kecut, mengingat almarhumah istri dan anakku membuat hati ini kembali merasa sakit. Tapi benar kata Mas Dedi, aku gak boleh berlarut-larut. Kalau mau nanti aku kenalin. Kayaknya Anissa cocok buat kamu, bisik Mas Dedi lagi. Tak kuhiraukan kata-kata laki-laki itu. Aku justru menghampiri Pak Hadi yang tengah sibuk memasukkan potongan-potongan daging celeng ke dalam riser. Freezer. Emang mau buat apa daging celeng sebanyak ini, Pak? Tanyaku. Ada kok yang beli di sekitaran sana. Pak Hadi menyebut salah satu nama daerah yang sangat familiar di telingaku, membuatku merasa mual tiba-tiba. Jangan bercanda, Pak. Aku lumayan sering jajan cilok di sana, kataku. Tak terbayang kalau cilok yang biasa ku beli dan ku makan itu ternyata... Memang wajahku ini terlihat sedang bercanda. Aku semakin mual mendengarnya. Jadi benar kalau... aku tak mau membahas lebih lanjut. Mana Junior, Pak? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Tadi diminta nemenin ambil air di sumber, kalau nggak salah, jawab Pak Hadi. Siapa yang minta, Mas? Si pemilik rumah yang juga adalah adik dari Pak Hadi dan ayahnya Anissa bertanya. Itu loh anaknya Pak Kliwon, jawab Pak Hadi. Si Aini? Iya. Astagfirullah, sampean serius, Mas? Lah, memang kenapa toh? Aini itu sudah meninggal 5 tahun yang lalu, Mas. Yang bener? Iya, Mas. Dan Pak Kliwon serta istrinya juga sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Jangan bercanda kamu ya. Pak Hadi terlihat gusar. Aku memang sudah lama tidak datang kemari, tapi aku tidak bercanda, Mas. Ujar si pemilik rumah yang segera dibenarkan oleh salah seorang penduduk yang mendengar percakapan itu. Innalillahi. Jadi Junior tadi... Pekik Pak Hadi dengan nada cemas. Sorot matanya jelas menampakkan kekhawatiran yang teramat sangat. Mengingat si Junior memang masih benar-benar seorang junior yang sama sekali belum tahu menau soal seluk-beluk hutan. Kita cari, Mas. Sontak suasana menjadi gaduh. Aku segera mengenakan rompiku kembali dan mempersiapkan peralatan seperti saat berburu tadi. Pencarian pun segera dilakukan. Sementara para wanita ditahan di rumah, aku bersama Mas Dedi langsung menuju ke sumber mata air, tapi tak ada Junior di sana. Gimana nih, Mas? Tanyaku cemas. Alih-alih menjawab, Mas Dedi justru meniup peluitnya yang segera mendapat balasan dari segala arah, tanda bahwa para pencari telah berpencar. Beberapa kali Mas Dedi mengulang meniup peluitnya, dan jawaban yang sama. Kita juga berpencar, Mas. Ujarku sambil berbalik dan mengambil arah ke kiri.
Namun naas, aku justru terpeleset dan jatuh terguling. Mat! Masih sempat ku dengar teriakan Mas Didi yang mencoba untuk menolongku. Namun terlambat. Tubuhku telah menggelinding ke bawah dan berguling-guling beberapa kali sebelum tersangkut di akar pohon. Remuk terasa sekujur tubuhku, ditambah rasa pusing yang teramat sangat dan mata yang berkunang-kunang membuatku benar-benar tak berdaya. Pelan namun pasti, kesadaranku mulai memudar. Namun masih sempat kulihat sesosok bayangan yang mendekat ke arahku sebelum semuanya benar-benar terlihat gelap. Aku mengerang lirih saat berusaha bergerak dan merasakan sakit di sekujur tubuhku. Pelan kubuka mataku, dan yang bisa kulihat hanyalah kegelapan. Di mana ini? Gumamku sambil tanganku meraba-raba mencari senterku. Seingatku tadi aku sedang bersama Mas Didi di sumber mata air untuk mencari junior yang hilang. Sebelum akhirnya kami memutuskan untuk berpencar, dan aku terpleset jatuh ke dalam jurang. Nasib baik aku masih sempat tersangkut di sebuah akar hingga tubuhku tak sampai terhempas ke dasar jurang. Dan aku juga masih ingat, sebelum kesadaranku benar-benar hilang, masih sempat kulihat sesosok bayangan hitam yang mendekat ke arahku. Sosok itulah yang telah menyelamatkanku. Tapi siapa dan di mana ia sekarang? Segera ku nyalakan senter yang telah kutemukan, lalu kuarahkan sinarnya ke segala arah. Hanya lebatnya pepohonan yang terlihat, juga tebing yang menjulang tinggi di sebelah kiriku. Ini berarti aku berada di dasar jurang. Sekali lagi aku menerangi area di sekitarku. Peralatan dan perbekalanku nampak berceceran di antara dedaunan kering yang berserakan di atas tanah. Segera ku bereskan benda-benda itu. Senapan ku sandang di bahu, pesawat HT alhamdulillah masih bisa digunakan. Ku coba untuk menghubungi rekan-rekanku yang tadi ikut melakukan pencarian dengan pesawat HT itu, namun tak ada jawaban. Ku ulangi sampai beberapa kali sambil sesekali mereset frekuensi, namun hasilnya tetap saja nihil. Hanya suara gemerisik yang terdengar. Peluit yang kutiup berulang-ulang juga sama sekali tak mendapat jawaban. Sial. Gerutuku sambil menyorotkan senterku ke atas. Tebing ini lumayan tinggi dan terjal, namun sepertinya masih bisa kudaki. Sulur-sulur tanaman dan akar-akar yang menjuntai mungkin bisa aku jadikan pijakan dan pegangan. Berpikir begitu, aku mulai berusaha merangkak naik dengan berpijak dan berpegangan pada apa saja yang bisa kuraih. Rasa sakit dan perih di sekujur tubuhku sudah tak kuhiraukan lagi. Hanya junior yang saat itu aku pikirkan. Setelah berusaha keras dan mati-matian, akhirnya aku sampai di atas juga. Senter kembali kuarahkan ke segala arah untuk mengetahui di mana sekarang aku berada. Dan aku bisa sedikit bernafas lega setelah menyadari bahwa aku masih berada di area sumber mata air. Jurang tempat aku terjatuh juga adalah jurang yang sama dengan yang tadi siang ditunjukkan oleh junior kepadaku. Junior, di mana anak itu sekarang dan bagaimana nasibnya? Aku mendekat ke kolam sumber air, bermaksud untuk sekedar membasuh luka di keningku. Namun langkahku terhenti saat ekor mataku menangkap sesosok bayangan yang meringkuk di salah satu sudut sumber air itu. Segera kuarahkan senterku ke arah sosok itu, dan betapa terkejutnya aku saat mengetahui bahwa sosok itu adalah junior, orang yang sedang kami cari-cari. Astagfirullah, junior. Aku segera menghambur ke arah anak itu dan mencoba membantunya berdiri. Kondisinya sudah sangat mengenaskan. Sekujur tubuhnya basah kuyup dan menggigil kedinginan. Dengan nanar anak itu menatapku. Sorot matanya terasa sangat aneh, seolah anak itu sama sekali tak mengenaliku. Tenang, Cuk. Aku akan menolongmu. Kamu akan baik-baik saja. Akan kubawa kau ke desa. Di sana nanti kau akan mendapatkan makanan yang enak-enak dan minuman hangat. Jadi kuatkan dirimu. Seruku memberi semangat kepada anak itu. Sambil memapah junior menjauh dari mata air itu, aku meniup peluit berulang-ulang.
Berharap mendapat balasan dan ada yang datang memberi bantuan. Aku tak yakin bisa membawa Junior kembali ke desa seorang diri, mengingat kondisinya yang sudah lumayan parah, dan aku sendiri juga telah didera rasa lelah. Beruntung, tak lama kemudian terdengar balasan suara peluit dari kejauhan. Aku membalasnya juga dengan tiupan peluit untuk memastikan posisiku. Suara peluit lalu menyusul bersautan dari segala arah, menandakan kalau para pencari masih berpencar. Dan sepertinya suara peluit itu juga menarik perhatian mereka yang tak suka mendengarnya. Sama rekor mataku mulai menangkap gerakan-gerakan di balik rimbunya semak dan tanaman kopi. Perasaan tak enak kembali menghantuiku. Apalagi suara gemerisik dari ranting dan dedaunan yang saling bergesekan itu semakin gencar terdengar. Seolah mereka tak rela jika aku membawa Junior pergi dari sumber mata air ini. Jancuk. Aku mengumpat sambil mencabut pistol airgun yang terselip di dadaku. Dengan sebelah tanganku memaksa Junior untuk menjauh dari tempat itu. Jangan macam-macam. Aku bawa senapan. Ancamku dengan suara lantang, meski aku tak yakin sosok di balik semak itu akan gentar dengan gertakanku. Tertatih aku harus memapah Junior menjauh dari sumber mata air itu, sambil sesekali kembali meniup peluitku. Tak lama beberapa warga yang tadi ikut melakukan pencarian datang menyongsongku. Mereka dengan sigap segera membantuku membawa Junior kembali ke desa. Junior lalu dibawa masuk ke rumah oleh beberapa warga perempuan. Aku sendiri kembali berusaha untuk menghubungi Pak Hadi dengan pesawat HT-ku. Alhamdulillah, kali ini ada respon. Aku segera mengabarkan bahwa Junior telah ditemukan dan telah dibawa kembali ke desa. Pak Hadi lalu menyebarluaskan berita baik itu kepada semua orang yang ikut melakukan pencarian dan meminta mereka semua untuk kembali ke desa. Namun masalah sepertinya belum selesai sampai di situ. Saat para pencari telah kembali, ternyata Mas Dedi tak ada di antara mereka. Aku lalu menceritakan bahwa sebelumnya Mas Dedi bersama aku di sumber mata air, sebelum akhirnya kami memutuskan untuk berpencar, dan aku jatuh ke dalam jurang. Pak Hadi lalu berinisiatif untuk menghubungi Mas Dedi dengan pesawat HT, tapi tak ada respon. Akhirnya diputuskan untuk menyusul Mas Dedi ke sumber mata air itu. Aku yang sebenarnya sudah benar-benar lelah, mau tak mau harus kembali berjibaku dengan gelapnya malam dan lebatnya hutan. Peluit ditiup berulang-ulang sampai akhirnya mendapat jawaban. Sialnya, sautan peluit itu berasal dari bawah, atau tepatnya dari dasar jurang. Tak mau ambil resiko, atau justru tak peduli dengan resiko, beberapa warga nekat menuruni tebing. Gurat kecemasan jelas terpancar dari raut wajah mereka, membuatku sedikit terheran-heran. Mas Dedi seorang pemburu kawakan, semua orang tahu itu. Rasanya terlalu berlebihan jika mereka sampai mencemaskan beliau seperti ini. Suara balasan peluit dari Mas Dedi sudah cukup untuk meyakinkanku bahwa beliau baik-baik saja. Jadi aku tak mau ikut bersusah payah menuruni tebing. Kunyalakan sebatang rokok untuk mengurangi ketegangan yang aku rasakan, sambil menunggu mereka yang turun kembali naik ke permukaan. Benar saja, tak menunggu lama mereka telah kembali bersama Mas Dedi. Dan seperti yang kuduga, kondisi Mas Dedi memang baik-baik saja. Hanya sikapnya yang kurasakan agak sedikit aneh. Sorot matanya terlihat menusuk tajam saat menatapku, dan wajahnya juga terlihat sedikit pucat. Entah kelelahan atau baru saja bertemu dengan setan. Kami segera kembali lagi ke desa. Sepanjang perjalanan Mas Dedi hanya diam. Pertanyaan-pertanyaan dari para warga tak ada satupun yang ia jawab. Bahkan saat sampai di desa, ia segera memisahkan diri dari rombongan dan memilih untuk segera beristirahat. Aku sendiri lalu menyempatkan diri untuk melihat kondisi Junior yang kini telah terbaring diam di atas dipan dengan mata terpejam, entah tidur atau pingsan. Tapi kata warga perempuan setengah baya yang menjaganya, tak ada yang perlu dicemaskan lagi. Kondisi Junior sudah aman terkendali. Aku lalu beranjak menuju ke atas.
Sebagian warga telah membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Hanya tinggal beberapa yang masih asik ngobrol di dalam rumah. Duduk di bangku teras, aku lalu membongkar ransel dan menemukan sisa-sisa keju lembaran bekalku tadi. Rasa lapar mulai mendera. Namun, untuk minta makan kepada tuan rumah, rasanya sedikit sungkan. Semalaman ini kami sudah banyak merepotkan, dan aku tak mau lebih merepotkan lagi dengan meminta makanan. Alhasil, dengan rakus aku melahap sisa-sisa bekalku itu, sampai tak sadar bahwa ada sepasang mata yang tengah mengawasiku. Anissa. Gadis itu datang menghampiriku sambil membawa sepiring makanan. "Lapar ya, Mas?" Gadis itu tersenyum sambil mengulurkan piring yang dibawanya ke arahku. "Nih, makan dulu." Aku tersenyum masam dan tanpa sungkan menerima piring itu dan melahap isinya dengan rakus. "Pelan-pelan saja makannya, gak bakalan ada yang minta kok," ujar gadis itu setengah menyindir sebelum pergi meninggalkanku. Tak butuh waktu lama, isi piring itu telah tandas. Aku lalu beranjak ke halaman, duduk di atas kap mobil sambil menyalakan rokok dan menenggak minuman penghangat badan. Kulihat Anissa kembali keluar dan menghampiriku, lalu duduk di sebelahku. "Nggak tidur, Mas?" sapanya lembut. "Belum ngantuk, Mbak," jawabku sambil menghembuskan asap rokok ke udara. "Jangan panggil Mbak dong, Mas kan lebih tua dari aku." Gadis itu tersipu. "Iya deh, Dek Nisa," seloroku. Anissa nyengir. "Mas lagi mikirin sesuatu ya?" tanyanya. "Kok tahu?" Wajah Mas masih terlihat tegang, kayak orang habis ngelihat setan. "Enggak kok, aku hanya merasa sedikit aneh. Kejadian yang menimpa Junior tadi, kurasa agak sedikit janggal," ujarku pelan. Gadis itu menatapku sesaat, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun sepertinya masih enggan. Ia lalu justru menunduk, menungguku untuk melanjutkan ceritaku. Tadi aku bersama Mas Dedi langsung menuju ke sumber mata air untuk mencari Junior. Namun saat sampai di sana, ternyata Junior tak ada. Aku dan Mas Dedi lalu memutuskan untuk berpencar. Namun aku justru terpeleset dan jatuh ke dalam jurang yang ada di dekat sumber mata air itu. Anissa masih diam. "Dan kamu tahu, Nis, tadi Junior sempat cerita bahwa dia sebenarnya melihat aku dan Mas Dedi saat datang ke sumber mata air itu. Ia bahkan berteriak-teriak memanggilku, namun seolah aku tak mendengar dan melihat dia. Dan saat aku jatuh, Junior bilang kalau aku jatuh bukan karena terpeleset, tapi karena didorong setan dari belakang. Junior berusaha mencegah dan menolongku, namun tubuhnya tiba-tiba kaku dan tak bisa digerakkan." Anissa mengangkat wajahnya dan menatapku. Mulutnya terbuka seolah hendak mengatakan sesuatu, namun lagi-lagi niat itu ia urungkan. "Gadis bernama Aini itu, apa kamu mengenalnya?" tanyaku sedikit ragu. Anissa kembali menunduk sambil memainkan jari jemari tangannya, seolah sedang berpikir keras untuk menjawab pertanyaanku. "Ya, dia temanku, Mas," jawab gadis itu akhirnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Sudah kuduga," batinku. Aku lalu sengaja diam menunggu gadis itu untuk kembali bicara. "Tadi Mas bilang kalau Mas jatuh ke jurang yang ada di dekat sumber mata air itu." "Iya, Mas beruntung." "Beruntung?" Kini aku yang terheran, jatuh ke jurang dan dibilang beruntung. "Ya, karena seharusnya Mas sudah mati." "Hah? Mati?" Alih-alih menjawab, gadis itu justru bangkit dari duduknya dan melangkah pelan masuk ke dalam rumah, meninggalkanku sendirian dengan berjuta pertanyaan yang masih menggelayut di benakku. Gadis aneh. Sungutku sambil kembali menyalakan sebatang rokokku. Sambil menikmati asap bernikotin itu, aku mulai berpikir dan menduga-duga. Anissa, gadis itu, aku yakin ia mengetahui sesuatu lebih dari apa yang ingin ku ketahui.
Aku harus bisa mengorek keterangan dari gadis itu. Tapi aku tak mau buru-buru. Butuh kesabaran lebih untuk membuka hati seorang gadis. Aku tersenyum samar saat akhirnya kulihat gadis itu kembali keluar sambil menenteng kotak kecil di tangannya. Ia lalu kembali duduk di sampingku dan membuka kotak yang dibawanya. Dahimu terluka, Mas. Sini, biar aku obati sebelum nanti menjadi infeksi. Gadis itu mengambil sejumput kapas dari dalam kotak, membasahinya dengan cairan alkohol dan mengoleskannya pada luka di dahiku. Au, perih. Seruku saat gadis itu menyeka luka di dahiku. Di mana-mana yang namanya luka memang selalu terasa perih, Mas. Gadis itu lalu memberikan selembar plester kepadaku. Aini itu, dia meninggal di jurang itu, Mas. Kurang lebih 5 tahun yang lalu. Ujar gadis itu sambil menutup kembali kotak yang dibawanya. Jatuh, tebaku. Ya, gadis yang malang, dan 2 tahun kemudian, kedua orang tuanya juga meninggal. Aku terdiam, berharap Anissa melanjutkan ceritanya. Karena itu tadi ku bilang seharusnya Mas sudah mati saat jatuh di jurang itu. Kenapa begitu? Karena kedua orang tua Aini itu, mereka meninggal dengan cara yang sama dengan Aini. Jatuh ke jurang juga. Anissa tak menjawab. Ia justru kembali bangkit dan membawa kotak yang dibawanya kembali masuk ke dalam rumah. Gadis yang aneh. Aku yakin sebentar lagi ia akan kembali. Tinggal menunggu. Aku kembali menyalakan sebatang rokokku, lalu mengedarkan pandanganku ke seluruh penjuru halaman yang tak begitu luas itu. Halaman yang berbatasan langsung dengan area hutan, hanya dibatasi oleh barisan tanaman liar yang berfungsi sebagai pagar. Tanaman liar yang tiba-tiba bergerak-gerak, lalu disusul dengan kemunculan sesosok makhluk yang membuatku refleks menyambar senapanku. Babi hutan. Cari mati kau kalau berani datang kemari. Desisku sambil membidik ke arah makhluk itu. Kali ini aku tak mau meleset lagi. Kalau semalam peluruku tak mampu menembus kulit binatang itu, maka kali ini aku membidik tepat di mata makhluk itu. Mustahil kalau peluruku tak sanggup menembus mata binatang itu. Bersamaan dengan tanganku yang bersiap menarik pelatuk, binatang itu juga menoleh dan menatapku, seolah sadar kalau sedang kuincar. Anehnya, binatang itu bukannya lari, tapi justru terdiam diri sambil menatapku. Benar-benar cari mati. Desisku sambil bersiap menarik pelatuk, dan jerup. Senapanku menyentak bersamaan dengan sebuah tangan yang bergerak cepat mengentak ujung senapanku hingga sedikit terdongak ke atas. Timah panas yang meleset pun meluncur beberapa inci di atas tubuh babi hutan itu. Dik Nisa. Aku menatap tangan ke arah pemilik tangan yang tadi menggagalkan bidikanku itu. Gadis itu menggeleng pelan sambil tersenyum. Mau tak mau aku menurunkan senapanku dan membiarkan binatang buruanku itu melenggang pergi dengan langkah gemulai. Babi hutan memang hama dan musuh utama kami para petani, Mas. Tapi ada hal-hal tertentu yang makhluk itu juga memiliki hak untuk hidup. Meski tak begitu mengerti akan arti ucapan gadis itu, toh akhirnya aku menyimpan kembali senapanku di bagasi, lalu kembali duduk di atas kap mobil. Berburunya dilanjutkan besok saja, nggak apa-apa kan, Mas? Gadis itu juga kembali ikut duduk di sebelahku. Iya, nggak apa-apa, Dik. Kami lalu sama-sama membisu untuk sepersekian detik, tenggelam dalam pikiran kami masing-masing. Desa ini semakin lama semakin sepi, Mas. Desah gadis itu memecah kebisuan. Aku menoleh ke arahnya dengan tatapan penuh tanya. Sadar nggak, Mas, kalau anak muda di desa ini tinggal aku seorang saja? Kenapa bisa begitu? Tanyaku. Satu persatu pemuda-pemudi desa ini mulai pergi, Mas. Merantau, bekerja, atau sekolah di kota, dan banyak lagi alasan yang lainnya. Alasan klasik rupanya, batinku. Urbanisasi memang sudah semenjak lama menjadi sebuah tradisi di negeri ini. Dan sebagian lagi yang bertahan untuk tinggal
harus bernasib sial dengan mati di jurang itu seperti Aini. Kalimat yang diucapkan dengan nada datar dan pelan oleh gadis itu sukses membuatku terperanjat. Kamu gak sedang bercanda kan, Dik? Untuk apa aku bercanda dengan hal seperti itu, Mas? Kutatap wajah gadis itu untuk memastikan, dan aku melihat keseriusan di balik manis wajahnya itu. Kalau Mas masih belum percaya, Mas boleh hitung jumlah rumah di desa ini. Jari tangan dan kaki Mas lebih dari cukup untuk menghitungnya. Aku terdiam. Apa yang diucapkan oleh gadis itu memang benar adanya. Meski aku tak sungguh-sungguh menghitung, aku sangat yakin jumlah rumah di desa ini tak sampai 20 buah. Hanya orang-orang tua yang masih sanggup bertahan di sini. Kehidupan mereka sebagai petani yang sudah mendarah daging membuat mereka enggan untuk pergi. Tapi generasi selanjutnya, aku yakin dalam beberapa tahun ke depan, desa ini akan menjadi desa mati seperti desa yang di bawah itu. Keheningan kembali tercipta. Untuk ukuran gadis desa, jalan pikiran Anissa lumayan kritis juga. Heran kalau dia justru memilih untuk bertahan di saat anak-anak seusianya berlomba-lomba untuk hengkang. Kehidupan di kota itu seperti apa sih, Mas? Kembali suara lembut gadis itu memecah keheningan. Kamu belum pernah ke kota? Tanyaku heran. Pernah dulu, tapi cuma fokus buat sekolah. Tak pernah berpikir untuk merasakan kehidupannya. Aku menggaruk kepalaku yang tak gatal. Gadis secantik dan secerdas Anissa belum pernah merasakan kehidupan di kota. Pernah juga dulu ke pantai 2 kali saat acara rekreasi sekolah, tapi aku sudah lupa seperti apa sensasinya. Gadis itu tertawa renyah. Tawa pertama yang pernah aku dengar darinya. Sebenarnya aku juga ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, Mas. Aku baru lulus tahun ini, dan kemarin gagal saat ikut tes masuk perguruan tinggi. Mudah-mudahan tahun depan aku berhasil. Doakan ya, Mas. Amin, pasti akan kudoakan, Dek. Oh ya, ku dengar Mas kerja di Jakarta ya? Jakarta tuh seperti apa, Mas? Apa seperti yang sering aku lihat di TV itu? Aku nyaris tergerak mendengar pertanyaannya yang begitu polos dan lugu itu. Sambil menggaruk kepala yang tak gatal, aku mencoba mencari kata yang pas untuk menjelaskan kepada orang yang tak pernah keluar kandang semacam Anissa ini. Ku dengar juga Jakarta itu kota yang tak pernah tidur ya, Mas? Tanyanya lagi. Ya, bisa dibilang begitulah. Mau sampai jam 3 pagi mau keluar beli makan juga bisa. Kalau malas keluar, tinggal pesan juga bisa. Nanti ada yang nganterin. Kita tinggal mengganti uangnya plus ditambah uang bensin. Mau belanja juga bisa, tak perlu capek-capek pergi ke toko. Tinggal duduk manis di rumah, belanjaan sudah ada yang mengantar. Sepertinya menyenangkan ya, Mas, kata Pak Dehadi. Mas di Jakarta kerjanya di kantoran ya? Kerja di kantoran itu seperti apa, Mas? Kembali pertanyaan yang begitu polos ia tanyakan, membuatku jadi bingung sendiri untuk menjawabnya. Ya begitu deh. Kerja kantoran itu ya kerjanya di dalam kantor. Duduk di kursi ngadepin meja dan komputer. Kerja dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu bisa libur. Di Jakarta juga banyak pendatang dari berbagai daerah yang datang untuk mengadu nasib dan peruntungan. Banyak gadis-gadis cantik juga ya, Mas. Kata orang, gadis kota itu cantik-cantik. Kalau seandainya aku ke Jakarta, kira-kira mampu bersaing gak ya, Mas? Kalau itu sih tergantung. Kok tergantung? Ya, tergantung dari cara kamu merawat dan membawa diri. Begitu ya. Gadis itu manggut-manggut seolah-olah memahami semua ucapanku. Di Jakarta Mas punya cewek nggak? Kok nanya begitu? Ya pengen tahu aja. Enggak tuh, aku nggak punya cewek. Pacaran juga nggak pernah. Kenapa, Mas? Kan cewek Jakarta cantik-cantik. Masa Mas nggak tertarik sih? Bukan nggak tertarik, tapi tujuan Mas ke Jakarta kan mau kerja.
Jadi di sana ya cuma fokus buat kerja, nggak pernah mikirin soal cewek. Lagian Mas kan udah lumayan tua, sudah bukan waktunya untuk pacar-pacaran lagi. Justru karena udah lumayan tua itu, kan sudah waktunya Mas punya pendamping. Aku belum kepikiran sampai ke sana, Dik. Kenapa, Mas? Bukankah hidup Mas juga sudah mapan? Paling nggak udah punya kerjaan tetap. Kurang apa lagi coba? Anu, Dik, sebenarnya Mas sudah pernah gimana ya jelasinnya? Mas ini sebenarnya seorang duda. Ujarku sedikit ragu. Duh, maaf Mas, aku nggak tahu. Aku nggak bermaksud. Nggak apa-apa, Dek, santai aja. Aku jadi nggak enak, Mas. Nggak apa-apa kok. Tapi kalau boleh tahu, bagaimana ceritanya sampai Mas? Panjang ceritanya, Dek. Aku punya banyak waktu kok buat mendengarkan cerita Mas. Aku mendesah pelan sambil merebahkan tubuhku di atas kap mobil. Gadis ini mungkin tak akan pernah diam kalau aku belum bisa menuntaskan rasa penasarannya. Tak mau banyak berargumentasi, sambil menikmati kelap-kelip indahnya bintang di langit. Pelan namun pasti dari mulutku akhirnya meluncur semua kisah pilu yang pernah kualami bersama mendiang istri dan anakku. Kisah yang sebenarnya hanya ingin kusimpan sendiri di dalam hati. Anissa nampak mendengarkannya dengan sangat serius. Bahkan kini gadis itu merubah posisi duduknya menjadi menghadap ke arahku. Entah saking seriusnya atau bagaimana, tanpa sadar wajah gadis itu semakin condong dan mendekat ke arah wajahku yang sedang berbaring terlentang. Aku mulai merasa jengah, apalagi saat wajah kami kini hanya tinggal berjarak sejengkal, hingga aku dengan jelas bisa merasakan hembusan nafas gadis itu. Jantungku berdetak semakin cepat, bulu-bulu halus di sekujur tubuhku merasa meremang, dan deru nafasku juga mulai memburu. Tak kuasa menahan gejolak yang semakin memburu. Pelan-pelan ku pejamkan mataku, lalu ku rasakan sebuah sentuhan di pipiku, diiringi suara plak yang cukup keras. Sebuah tamparan yang lumayan keras ternyata telah mendarat di pipiku. Diiringi suara tawarnya Anissa yang menunjukkan telapak tangannya yang sedikit bernoda merah. "Nyamuk, Mas," ujar gadis itu tanpa merasa berdosa sedikit pun. Aku hanya bisa nyengir sambil mengusap-usap pipiku yang terasa panas. Nah, Sobat Misteri Sunyi Mencekam, bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Jangan lewatkan bagian ketiga, sebuah kisah misteri yang berjudul Nenek Misterius di Hutan Kopi. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.